Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kita bertemu dalam program Renungan Pagi. Dan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita ke depan sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu sejenak kita luangkan waktu kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini, di mana di hari yang baru Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami menyadari itu Tuhan oleh karena Engkau dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan kesibukan kami ke depan, aktivitas-aktivitas kami ke depan, Tuhan tolong kami semuanya. Dan sebelumnya itu kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, memberikan pengertian yang lebih kepada kehidupan kami, tambah mengenal Engkau dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur dan siapkan tanah hati kami dalam menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Ayat yang luar biasa dan menjadikan sukacita bagi kehidupan kita ketika kita membaca dan merenungkannya gitu, Bapak Ibu. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu perlu garis bawahi kalimat pertama. Di situ dikatakan, kamu telah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan. Nah, dimerdekakan di sini berarti kehidupan kita itu sudah terlepas, sudah dibebaskan dari tuan kita yang lama, yaitu dosa. Dan oleh karena kuasa Allah yang luar biasa, kuasa Tuhanlah yang membebaskan kita dari perhambaan dosa tersebut, maka posisi kita yang sekarang ini berada di dalam Tuhan yang baru atau melayani Tuhan kita yang baru, yaitu Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah berada di dalam Dia, yaitu menjadikan kita sebagai hamba kebenaran. Dan kita lihat di sini bahwa hamba kebenaran itu sama halnya atau sama persis dengan hamba yang mentaati firman Allah. Hamba yang mentaati firman Allah. Berarti di sini sudah jelas Saudara bahwa hamba kebenaran itu berarti menjadi budak atau pelaku dari kebenaran itu sendiri. Kehidupan mereka itu taat, kehidupan mereka itu mau dipimpin oleh kebenaran itu, kehidupan mereka itu mau tunduk kepada kebenaran itu, yang artinya lebih jelas lagi firman Tuhan. Dan apa contoh yang sangat jelas bagi kehidupan kita untuk hidup kita mentaati kebenaran firman Tuhan itu tersebut, yang bagaimana kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu, oleh Kristus itu sendiri. Nah, coba kita lihat ayat yang sangat menarik di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, waktu saya merenungkan ayat ini sangat luar biasa, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana Allah itu membentuk kehidupan kita semua dan mempunyai rancangan yang sangat istimewa bagi kehidupan kita, yaitu kita itu dirancangan oleh Allah menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan membawa Injil Kristus kepada segala bangsa. Dan inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Kita melihat ya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya yang berada dalam dunia ini. Maka itu Dia memberikan mandat kepercayaan kepada kita untuk kehidupan kita itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa dalam dunia ini. Memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran itu. Yang kita sudah mengalami kemerdekaan dari Tuhan, sudah dimerdekakan oleh kuasa Allah yang begitu luar biasa, maka kehidupan kita juga dipercayakan untuk memerdekakan mereka. Lewat apa? Lewat terang yang ada dalam kehidupan kita. Terang Kristus berada dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kehidupan kita itu harus memancarkan suatu kebenaran Kristus
yang bercahaya untuk menerangi kehidupan mereka atau untuk menerangi orang-orang yang masih dibelenggu oleh ketidakbenaran di luar sana, Bapak Ibu. Dan inilah yang merupakan panggilan dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam tugas ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, maka ini bukanlah satu hal yang mudah. Perlu Allah dalam Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita untuk membantu kita, Bapak Ibu, dalam menjalankan tugas tersebut. Nah, oleh sebab itu, ini merupakan kepercayaan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Rencana Tuhan yang istimewa mempersiapkan kita semua untuk menjadi terang di luar sana. Karena kita lihat dalam dunia ini begitu banyak hal yang terjadi, memerlukan terang Tuhan, memerlukan kasih di luar sana. Nah, oleh sebab itu, kita yang sudah terima semua itu, semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita juga yang sudah menerima itu bagikan kepada orang-orang yang di luar sana, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya tugas sebagai pendeta atau hamba-hamba Tuhan, tapi Tuhan tidak bilang kalau tugas ini tuh khusus hanya kepada pendeta-pendeta, hanya kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak, kepada semua kita orang-orang percaya ditugaskan untuk memberitakan kebenaran firman Allah, memberitakan Injil di luar sana, untuk menarik setiap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, belum percaya kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari mempunyai beban hati kita bagi mereka yang di luar sana, yang mereka itu masih terikat dalam ketidakbenaran dalam hidup mereka. Kita menangkan kehidupan mereka, beritakan terus Injil kebenaran firman Tuhan, sampai di segala bangsa itu menerima kabar baik, kabar keselamatan, anugerah Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan mereka semua. Dan mereka itu dapat disadarkan bahwa semua oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, mereka diselamatkan juga. Dan semuanya itu untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, Bapak Ibu. Dan untuk jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, yaitu kita sudah dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan dan untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Amin, kebenaran firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat kebenaran firman Tuhan ini sudah mengingatkan kami semua bagaimana kami sudah dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Dan oleh sebab itu merupakan tugas kami juga yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kehidupan kami menjadi terang di luar sana, kehidupan kami memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan di luar sana. Oleh sebab itu kami perlu Engkau lewat Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami semua, memampukan kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan Kau melihat setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan yang mungkin dalam aktivitas ke depan mereka mengerjakan sesuatu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengakhiri renungan pada pagi hari ini, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.